Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Wido dalam mata pelajaran Agribisnis Tanaman Hias. Pada hari ini kita akan belajar perlakuan khusus tanaman hias. Kompetensi dasarnya yaitu kompetensi kognitif KD 3.4, menganalisis perlakuan khusus untuk benih dan bibit tanaman hias secara kimia, fisik, dan mekanis. Materinya, tujuan perlakuan khusus secara kimia, perlakuan khusus secara fisik atau mekanis, menentukan perlakuan khusus. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis tujuan perlakuan khusus pada tanaman hias, menerapkan dan menentukan jenis perlakuan khusus pada tanaman hias dengan sikap bertanggung jawab dan teliti. Perlakuan khusus pada tanaman hias. Perlakuan khusus pada tanaman adalah bagian dari perlakuan budidaya yang hanya dilakukan pada tanaman tertentu karena karakteristik tanamannya dan adanya tujuan tertentu. Dalam kegiatan perlakuan khusus, ada campur tangan manusia, mulai dari tahapan persiapan bahan tanam hingga proses pemanenan, sesuai dengan karakteristik tanaman, fase, dan tujuan produk budidaya. Contoh perlakuan khusus diantaranya, memasang ajir pada tanaman hias Monstera adansonii atau dikenal dengan janda bolong. Penambahan cahaya lampu di malam hari pada budidaya bunga krisan, pemberian ZPT, penyerbukan buatan, pelilitan batang, perendaman benih, dan lain-lain. Tujuan perlakuan khusus. Tujuan pemberian perlakuan khusus pada tanaman adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil tanaman. Walaupun tanpa diberi perlakuan khusus, tanaman sudah dapat tumbuh, berkembang, dan berproduksi, namun dengan diberi perlakuan khusus, tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan lebih baik, sehingga secara kualitas dan kuantitas hasilnya pun akan meningkat. Ciri-ciri karakter tumbuhan tanaman yang memerlukan perlakuan khusus tanaman, yaitu biji dengan kondisi kulit yang keras dan atau tebal sehingga sulit berkecambah. Tanaman yang tidak dapat tumbuh tegak karena sifatnya memang merambat sehingga perlu penopang atau lanjaran. Tanaman yang bunga jantan dan betina tidak matang bersamaan sehingga sulit terjadi penyerbukan alami. Krisan, tanaman hari pendek, perlu penambahan cahaya agar terjaga fase vegetatif sehingga panjang tanaman sesuai permintaan pasar. Perbanyakan tanaman dengan stek agar cepat tumbuh akar, dan lain-lain. Macam-macam perlakuan khusus yang dapat diberikan pada tanaman. Perlakuan khusus secara fisik atau mekanis. Perlakuan mekanis termasuk ke dalam perlakuan fisik. Hanya pada perlakuan mekanis biasanya menggunakan alat bantu. Contoh perlakuan fisik yaitu benih direndam air panas, stres air, kulit benih diamplas, dikikir atau dilukai, batang tanaman diberi ajir, para-para atau lanjaran, batang utama dilukai, dililit atau diikat kawat, dahan dikurangi dengan cara dipangkas, pengaturan cahaya, penyerbukan buatan. Perlakuan khusus secara kimia yaitu diberi zat pengatur tumbuh atau diberi bahan kimia. Menentukan jenis perlakuan khusus pada tanaman hias aglonema. Perlakuan khusus pada tanaman dilakukan karena karakteristik tanamannya dan adanya tujuan tertentu. Mari kita lihat karakteristik tanaman aglonema dan tujuan tertentu yang dikehendaki sehingga diperlukan perlakuan khusus. Karakteristik bunga jantan dan betina pada tanaman aglonema tidak matang bersamaan
sehingga sulit terjadi penyerbukan alami atau penyerbukan sendiri. Jenis perlakuan khusus yang dapat diterapkan yaitu penyerbukan buatan atau silang dengan bantuan manusia. Tujuannya untuk mendapatkan bahan tanam generatif atau biji untuk mendapatkan varietas baru yang lebih menarik dan unggul. Karakteristik tanaman aglonema dapat dibiarkan secara vegetatif, bernilai ekonomis dan banyak dicari pecinta tanaman hias, sehingga perlu perbanyakan yang cepat melalui pembiakan vegetatif, yaitu dengan stek akar, bonggol, batang, daun, pisah anakan atau tunas. Perlakuan khusus yang dapat diterapkan yaitu pemberian ZPT pada bahan stek. Tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan akar pada bahan tanam stek, mempercepat tumbuhnya tunas-tunas atau anakan baru, dan tanaman baru yang akan dihasilkan lebih sehat. Karakteristik lainnya yaitu keindahan tanaman aglonema terletak pada daunnya. Perlakuan khusus yang dapat diterapkan yaitu diberi zat pengilap daun atau leaf shine. Tujuannya untuk mencipta daun yang berkilau untuk meningkatkan kualitas penampilan aglonema. Karakteristik berikutnya, aglonema merupakan tanaman kontes atau lomba. Salah satu poin penilaiannya adalah tampilan tanaman yang roset, yaitu batang dan daun tumbuh kompak, rimbun merata, dan simetris. Perlakuan khusus yang dapat diterapkan yaitu pengaturan cahaya secara berkala agar seluruh bagian tanaman mendapat sinar matahari yang proporsional. Tujuannya meningkatkan tampilan keindahan, meningkatkan nilai jual, dan tentu saja dapat memenangkan kontes. Pada pembelajaran perlakuan khusus tanaman hias aglonema, kita akan belajar menerapkan perlakuan khusus ZPT dan penyerbukan buatan. Demikian materi perlakuan khusus pada tanaman hias. Semoga dapat kalian pahami ya. Selanjutnya, silakan kalian kerjakan soal latihan berikut ini. 1. Jelaskan pengertian perlakuan khusus pada tanaman. 2. Sebutkan kegiatan perlakuan khusus pada tanaman berdasarkan jenis perlakuan secara A. Kimia, B. Fisik. 3. Mengapa pada tanaman aglonema dilakukan penyerbukan buatan? Jelaskan. 4. Apa tujuan penyerbukan buatan pada aglonema? 5. Apa tujuan pemberian hormon pertumbuhan akar atau ZPT pada stek bahan tanam aglonema? 6. Carilah informasi atau literatur langkah-langkah penyerbukan buatan pada tanaman aglonema. Demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat mengerjakan tugas dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.